Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Krisno Giovanni MPD, dosen tetap program studi S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kartamulya Purwakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT pada proses sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026, khususnya pada unsur pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah perkembangan dan belajar motorik yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai proses perkembangan kemampuan gerak manusia sepanjang rentang kehidupan, serta prinsip-prinsip belajar motorik sebagai landasan dalam pendidikan jasmani, kepelatihan olahraga, aktivitas fisik, dan olahraga prestasi. Pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran program studi, yaitu penguasaan prinsip dan teori ilmu keolahragaan, kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta kemampuan menguasai konsep teoritis bidang keolahragaan secara mendalam dan mengkomunikasikannya secara ilmiah. Selanjutnya, capaian tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan teori, konsep, serta prinsip perkembangan dan belajar motorik secara efektif dan efisien sesuai konteks keilmuan olahraga. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan motorik dan belajar motorik, menganalisis perbedaan keduanya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengaitkan konsep tersebut dengan permasalahan nyata yang dijumpai dalam praktek pendidikan jasmani maupun kepelatihan olahraga. Untuk mencapai capaian tersebut, pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan outcome-based education yang dipadukan dengan student-centered learning melalui model case-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa berperan aktif dalam mengamati, berdiskusi, menganalisis kasus, menyampaikan argumentasi ilmiah, dan merumuskan solusi berdasarkan teori yang dipelajari. Sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi keaktifan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan menganalisis kasus, kualitas penyampaian argumentasi, serta pemahaman konsep yang ditunjukkan selama proses pembelajaran sebagai bagian dari asesmen formatif yang selaras dengan capaian pembelajaran. Berikut adalah salah satu proses pembelajaran yang saya laksanakan pada materi konsep dasar perkembangan motorik dan belajar motorik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan? Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah perkembangan dan belajar motorik. Untuk memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita akan bakar semangat dulu. Kalau Bapak bilang salam olahraga, oke, ya kita coba. Salam olahraga. Universitas Kartamulya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk di pertemuan kedua kali ini kita akan belajar terkait dengan konsep dasar perkembangan motorik dan belajar motorik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu perkembangan motorik secara umum, teknis perkuliahan, dan yang lainnya. Hari ini kita akan memperdalam terkait dengan apa yang menjadi konsep dasar perkembangan motorik dan belajar motorik. Sebelum memulai perkuliahan, silahkan rekan-rekan untuk melakukan presensi. Silahkan untuk scan barcode yang tertera di PPT Bapak. Oke, terima kasih. Nah,
Sebelumnya kemarin secara gambaran umum sudah Bapak jelaskan. Bapak ada sedikit studi kasus mengenai perkembangan motorik. Yang pertama adalah mengapa anak yang memiliki usia sama belum tentu memiliki kemampuan gerak yang sama. Kita tahu bahwa perkembangan motorik anak itu pasti berbeda-beda, walaupun umurnya sama, ya, secara fisiknya sama, tapi yang menjadi dasar mereka memiliki perbedaan itu apa? Ya, yang kedua adalah mengapa atlet elit tetap harus berlatih? Secara kemampuan kan dia memiliki keterampilan motorik, keterampilan dasar dalam penguasaan mungkin sudah sangat terampil, tapi kenapa mereka harus berlatih gitu? Ya, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke pokok inti dari konsep dasar belajar motorik, ada yang bisa menanggapi terkait dua pertanyaan ini, silakan. Oke, silakan Rian. Mohon izin Pak, saya menanggapi pertanyaan pertama, mengapa anak yang memiliki usia sama belum tentu memiliki kemampuan gerak yang sama? Menurut saya ada beberapa faktor Pak. Yang pertama adalah faktor biologis. Yaitu struktur anak itu tidak sama gitu Pak. Jadi ada tingginya, ada tinggi, ada berat badannya tidak sama. Terus yang kedua itu ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kemampuan anak untuk beraktivitas. Oke, Rian tadi menjawab bahwa kenapa perbedaan perkembangan motorik anak usianya sama berbeda, tadi ada faktor biologis dengan lingkungan. Oke, ada tanggapan yang lain? Silakan. Oke, silakan Haris. Jadi Pak, saya ingin menanggapi juga dari pertanyaan pertama. Jadi menurut saya selain dari faktor biologis atau gen dan faktor lingkungan, ada juga faktor experience Pak, atau pengalaman gerak anak. Oke, pengalaman gerak atau aktivitas yang dia lakukan ya. Oke, aplaus dulu buat dua rekan kita. Oke, baik sekali terkait jawabannya. Betul, itu yang akan menjadi dasar terkait dengan yang kita akan pelajari konsep dan belajar motorik. Tadi Rian sudah mengatakan ada lingkungan, ada biologis, termasuk aktivitasnya. Ya, berapa lama dia melakukan untuk dia bisa meningkatkan perkembangan motoriknya. Oke, kita masuk di pengertiannya. Di sini perkembangan motorik merupakan proses perubahan kemampuan gerak yang berlangsung secara bertahap sepanjang kehidupan akibat interaksi antara pertumbuhan, maturasi, pengalaman, dan lingkungan. Tadi betul kata Rian bahwa ada faktor lingkungan di sana. Ya, menurut di sini Gallagher Osmond Goodway 2019, dia mengatakan bahwa motor development is continuous process. Ya, of change in motor behavior throughout the lifespan. Maksudnya apa? Di sini motorik proses perubahan perilaku yang berlangsung terus-menerus sepanjang rentang kehidupan. Ya, dari konsep ini kita bisa memahami bahwa proses perkembangan motorik itu akan berlangsung selama dia sepanjang hayat. Dari dia lahir bayi sampai dia lansia bahkan. Apakah sekarang kita ambil contoh anak lahir, dilahirkan ke dunia, bayi nih, apakah langsung bisa berlari? Kan tidak. Ada proses perubahan perilaku di sana. Dari dia terlentang, berbaring, merangkak, ya, sampai ke remaja, sampai ke dewasa, sampai ke lansia. Makanya nanti dijelaskan, lansia itu apakah ada perkembangannya, Pak? Ada. Perkembangan penyesuaian dengan apa? Tubuhnya. Pasti secara fisik akan menurun seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada dua terkait dengan definisi perkembangan motorik. Ada perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan, ya, interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Ada movement product, ada movement proses. Gerak yang dihasilkannya seperti apa? Gerak yang dihasilkan ini tentunya akan berkaitan dengan perkembangan motorik tadi, adanya pertumbuhan, lingkungan, dan yang lainnya. Sedangkan movement proses, bagaimana dia proses mencapai untuk perubahan perilaku geraknya, yang dimaksud dengan apa? Belajar motorik. Tapi kita fokuskan terhadap perkembangannya terlebih dahulu. Makanya di sini menurut Paine menyatakan bahwa kemampuan gerak dari masa bayi sampai dewasa melibatkan aspek perilaku manusia dan kemampuan
motorik ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi dari bayi sampai dia dewasa pasti ada proses perkembangan yang terjadi di sana. Oke, di sini karakteristik terkait dengan perkembangan motorik ada yang pertama itu berlangsung sepanjang kehidupan. Tadi sudah Bapak jelaskan kan, dari proses bayi sampai dia dewasa atau bahkan lansia. Makanya di sini perkembangan motorik terjadi sejak lahir hingga usia lanjut tanpa berhenti. Contohnya apa? Bayi belajar merangkak. Gak mungkin seorang bayi tiba-tiba lari, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Ada proses merangkak dulu, bisa berdiri, jalan keseimbangannya seperti apa? Tidak langsung dia keseimbangannya kok total kan? Tidak, tapi ada proses. Anak belajar berlari ketika dia masuk rentang mungkin pada proses anak-anak. Ya, sampai dia meningkatkan keterampilan lanjut usia menyesuaikan gerak dengan kondisi tubuh tuh. Lansia itu menyesuaikan gerak dengan kondisi tubuhnya. Ada penurunan nggak secara kondisi tubuhnya? Ada. Mampu dia menyesuaikan tidak? Ya, makanya ini perlu sangat karakteristik perkembangan motorik itu kita bukan hanya berbicara untuk anak usia dini atau balita bahkan, tapi sampai ke lanjut usia. Dipengaruhi maturasi. Maturasi itu apa? Sistem saraf dan sistem otot yang bekerja secara maksimal, seperti itu. Terus ada juga dipengaruhi pengalaman dan latihan. Nah ini, nanti ini akan berkaitan dengan belajar motorik. Tadi Haris sudah mengatakan berapa banyak aktivitas yang dia lakukan. Kalau kita berbicara di metode latihan, untuk dia bisa terampil harus adanya apa? Pengulangan dalam suatu gerak sehingga dia bisa terampil seperti itu. Yang keempat, bersifat progresif dan berkelanjutan. Ini perkembangan terjadi secara bertahap dari sederhana ke kompleks. Ingat itu. Tadi bayi tidak mungkin langsung berlari. Berlari itu adalah gerakan yang sederhana atau sulit? Sulit. Makanya dari sederhana ke kompleks. Kalau kita misalkan berbicara terkait dengan nanti ada bahasan fundamental movement, di sana kan ada lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Itu berbicara terkait fundamental dasar geraknya. Baru nanti dia terampil. Oh, si anak itu bagus larinya, mungkin bisa menjadi atlet sepak bola yang memang komponen untuk penguasaan keterampilannya tadi termasuk mana, lokomotor kah, non lokomotor atau manipulatif. Terus di sini individual dan unik. Nah, ini paling penting juga rekan-rekan perlu perhatikan ya. Jadi ketika kita berbicara perkembangan motorik itu tentang bagaimana kita melihat masing-masing individu. Tadi pertanyaan di awal Bapak buka, ya, seseorang itu akan berbeda kemampuannya masing-masing. Contoh, Rian misalkan mengajar di kelas ada 20 orang. Ya, apakah sama terhadap perkembangannya? Kan tidak. Dan kita sebagai guru, kita sebagai pelatih harus mampu melihat itu. Secara individunya mungkin anak ketika kita kasih bola untuk dribbling, dia hanya mampu 1 kali ada. Mungkin ada beberapa anak yang harus pengulangan 5 kali, 10 kali, dan itu yang dimaksud dengan individualnya, kemampuannya, serta kita harus melihat keunikannya di mana. Unik di sini bukan berarti berbeda dengan yang lain, tapi unik di sini itu adalah berbicara terhadap potensinya. Ya, makanya nanti kita belajar juga talent. Mana anak-anak yang potensi bisa dijadikan, oh ini atlet silat, oh ini atlet sepak bola. Kita itu harus bisa menganalisis ke sana, melihat keunikan masing-masing anak. Lanjut, di sini dipengaruhi interaksi faktor. Nah, ini tadi juga sudah Rian sudah tepat ya. Ada biologis, lingkungan, dan tugas. Biologis apa? Tadi berbicara tentang fisiologisnya. Tinggi badan kah, berat badan, dan yang lainnya. Terus lingkungannya apakah mendorong untuk perkembangannya atau tidak? Kalau misalkan ada anak, oh kita stimulus nih, bola, seneng nih pembelajaran penjas, dia hanya 2 kali kan dalam seminggu, oh seneng nih bermain, ya.
Tapi apakah dalam proses satu semester hanya 2 pertemuan itu akan mengembangkan keterampilannya? Kan tidak. Ya, perlu ada stimulus. Oke, dimasukkanlah misalkan ke eskul, ke SSB yang memang menjadikan tadi tugas geraknya yang kontinu sehingga keterampilan yang dikuasainya pun akan lebih meningkat ini, ya. Ambil contoh sederhana aja, anak kecil. Apakah berjalan? Misalkan anak belajar berjalan. Ya, berbeda kan dengan ada yang dikasih stimulus, ada yang tidak. Mungkin dia melambat, jalannya harus 1 minggu goyang gini kan. Tapi misalkan anak kasih stimulus, misalkan boleh secara motivasi, oke, berdiri, oke, berjalan sambil dicontohkan, atau misalkan ada media yang dia lakukan, itu akan lebih cepat dalam proses perkembangannya. Ya, oke, bisa dipahami? Oke. Nah, di sini, tadi kita udah berbicara terkait dengan perkembangan. Selanjutnya tadi ada karakteristik. Nah, sekarang kita masuk di belajar motorik. Belajar motorik itu apa sih? Kalau menurut Smith di sini, proses memperoleh kemampuan gerak melalui latihan pengalaman sehingga menghasilkan perubahan keterampilan yang relatif permanen. Dia secara perkembangannya, secara usia tadi Pak, pertumbuhan tinggi badannya bagus, secara fisiknya bagus, struktur badannya bagus. Selanjutnya dia belajar. Ya, belajar dalam artian kasih stimulus nih. Ya, kasih stimulus nih. Nah, ketika dia dikasih stimulus, dia lakukan secara kontinu, dia terus mempelajari itu, kemampuan yang dia miliki di sini keterampilannya akan relatif permanen. Yang mempengaruhi apa? Contoh misalkan pemain sepak bola. Ya. Dia sekarang udah misalkan di umur 50 tahun. Apakah keterampilannya hilang? Tidak kan? Kita ambil contoh Ronaldinho aja. Secara teknik dasar menendang, dribbling dan yang lainnya relatif permanen. Yang menurun itu apa? Tadi secara fisiologis, biologisnya, tadi fisiknya kah atau badannya. Tapi secara kemampuannya akan permanen. Makanya ini penting. Belajar motorik kita mengajarkan ke anak, apalagi anak-anak SD ya, yang tadi lokomotor, non lokomotor manipulatifnya harus benar-benar secara gerakannya itu benar. Karena apa? Relatif permanen. Oke, lanjut. Nah, di sini ciri-ciri belajar motorik ada yang pertama terjadi karena latihan dan pengalaman tadi. Seberapa banyak dia melakukan aktivitas gerak, semakin tinggi dia untuk mencapai perkembangan motoriknya atau suatu keterampilan yang akan dia kuasai. Yang kedua adalah membutuhkan pengulangan. Nah, ini harus kontinu. Makanya perlu adanya sistem drilling di sana ya. Terus meningkatkan efisiensi, terus berlangsung secara bertahap, dipengaruhi oleh umpan balik dan motivasi. Ini juga hal yang sangat penting. Perlu adanya motivasi di sana, ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, di sini ada perbedaannya, ya. Kalau perkembangan motorik tadi dicapai yang pertama itu adalah sepanjang hayat. Kalau misalkan belajar motorik itu perlu adanya apa? Pengulangan. Yang kedua itu adanya pertumbuhan tubuh dan kematangan sistem saraf. Kalau di belajar motorik, latihan, pengalaman, dan proses belajar. Intinya tadi ada movement produk, ada movement proses. Ya, bagaimana menghasilkan produk itu dari suatu pertumbuhan, lingkungan, ya, kematangan atau seperti apa. Terus proses pembelajarannya seperti apa? Seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini yang paling penting. Ada pertumbuhan, ada lingkungan, ada maturasi dengan pengalaman experience. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi. Tadi sudah dijelaskan ya. Pertumbuhan itu tentunya akan mempengaruhi terhadap perkembangan motorik. Lingkungannya seperti apa? Terus maturasi sistemnya apakah sudah menerima atau belum? Yang ketiga itu pengalaman secara experience-nya, pengalaman gerak, tugas gerak yang dia lakukan, ya. Oke. Nah, perkembangan motorik terbagi dalam dua, ada motorik halus, ada motorik kasar. Ada yang tahu terkait motorik halus itu apa? Oke, silakan, Tika. Oke, otot kecil. Kalau motorik kasar? Ada? Oke, silakan Bu.
Oke, ya betul. Tadi ada motorik halus, ada motorik kasar. Kalau halus itu melibatkan otot kecil. Kalau motorik kasar itu melibatkan otot-otot besar, ya seperti berlari dan yang lainnya. Nah, itu harus membutuhkan sistem saraf yang kuat seperti itu. Oke, kita next. Oke, nah di sini hubungan perkembangan dan belajar motorik. Nah, faktor yang mempengaruhinya apa? Tadi perkembangan motorik itu ada pertumbuhan, maturasi, pengalaman, lingkungan. Ketika dia sudah secara pertumbuhannya bagus, maturasi bagus, pengalaman lingkungannya bagus, tentunya proses perkembangannya akan baik atau tidak? Baik. Mungkin di sini pertumbuhannya bagus Pak, fisiknya tinggi badan dan yang lainnya. Tapi lingkungannya tidak menunjang. Ada anak misalkan kita di desa yang relatif secara pertumbuhannya mungkin anak kota mah lebih tinggi karena asupan gizinya lebih ini, tapi kok motoriknya lebih bagus Pak. Ini dipengaruhi di sini. Yang bagus itu memang 4 komponen ini masuk di dalam perkembangan motoriknya sehingga perkembangan motoriknya pun akan cepat meningkat. Terus ada belajar motoriknya, proses belajarnya pun akan mempengaruhi terhadap keterampilan gerak. Tadi pertumbuhan faktor yang dipengaruhinya bagus, perkembangan motoriknya juga bagus, proses belajar kontinu tugas gerak yang dilakukan banyak, keterampilan gerak yang dihasilkan akan bagus. Capaiannya di mana? Performa dan partisipasi aktif. Tadi performa itu seperti apa? Ketika tadi kita melihat, ini mah motoriknya bagus. Kita lihat bagaimana secara struktur tubuhnya. Kita lihat yang kedua itu lingkungannya. Maturasinya, ototnya emang bagus. Itu kan udah terlihat secara kasat mata pun kan? Nah, makanya secara performa dia akan meningkat. Apa yang dihasilkan? Partisipasi aktif. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan Haris. Pak, izin Pak, saya ingin bertanya. Kalau misalnya ada 2 orang anak Pak yang seumuran, usianya nggak jauh beda, dan yang pertama itu si anak itu mempunyai tubuh yang besar gitu Pak, yang besar, yang kuat, dan otot-ototnya juga bisa menunjang. Nah, dia tuh sudah bisa berlari di usianya. Nah, sedangkan yang kedua ini ototnya tidak terlalu besar dan dia pun masih hanya bisa berjalan aja gitu Pak. Nah, itu kenapa Pak faktor gen itu bisa mempengaruhi gitu dalam perkembangan motoriknya? Oke, terima kasih Haris pertanyaannya. Tadi Haris bertanya terkait faktor gen. Tadi kan di awal sudah ada perbedaan ya terkait perkembangan motorik itu. Nah, salah satu yang mempengaruhinya itu tadi faktor biologis, sisanya udah pasti. Ya, kenapa gen itu sangat berpengaruh? Tadi faktor biologis, kematangan di dalam tubuhnya secara maturasi sistem ototnya mungkin akan lebih cepat sehingga dia dalam proses perkembangannya relatif lebih cepat dibandingkan anak yang dalam proses pertumbuhannya lebih rendah tadi ya. Tapi itu juga akan dipengaruhi saling berhubungan dengan 4 faktor yang tadi. Pertumbuhan, lingkungan itu akan mempengaruhi seperti itu ya. Oke. Bahasan kita mungkin dicukupkan sekian. Selanjutnya kita akan Bapak memiliki satu video di mana rekan-rekan silahkan nanti membuat grup ya. Di sini kita bagi 3 kelompok saja ya. Nanti silahkan video yang Bapak tampilkan kalian analisis ya. Setelah itu nanti silahkan untuk dijawab terkait dengan 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Yang pertama, dia itu termasuk dalam perkembangan motorik atau bukan ya, atau bahkan dia termasuk dalam belajar motorik. Silakan nanti videonya kalian analisis sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya.
Oke, selesai. Oke, Bapak kira sudah cukup untuk diskusinya. Silahkan sekarang mewakili setiap kelompoknya memberikan tanggapan terkait dengan dua pertanyaan tadi. Dalam video ini tadi sudah kalian diskusikan, apakah ini termasuk di dalam perkembangan motorik atau belajar motorik dan apa yang menjadi solusinya seperti itu. Oke, silakan tanggapan dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Oke, silakan Bu Arini. Setelah berdiskusi bahwa kami menyimpulkan bahwa kasus tersebut lebih berkaitan dengan belajar motorik. Karena kenapa? Karena anak tersebut belum menguasai teknik dasar dan motorik tersebut. Oke. Bagaimana cara solusinya? Yaitu mengajarkan latihannya, yaitu secara bertahap dan rutin dengan sesuai kemampuan anaknya agar mendapatkan pelatihan yang bagus dan kemampuannya terus bertambah. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 terlebih dahulu perwakilan. Silahkan. Iya, Pak. Oke, barusan diskusi dan dipaparkan terkait materi analisis yang video yang dipaparkan pertama, ini mengatakan bahwa secara materi itu ialah anak itu proses yang baik dan juga solusinya sendiri, anak itu bagi tahapan yang mana akan ada hasil untuk anak tersebut bisa simak. Oke, jadi termasuk perkembangan atau belajar? Perkembangan ya. Oke. Next, kelompok terakhir siapa? Oke, silakan Rian mewakili. Pak, saya mewakili kelompok 2. Kami setelah berdiskusi menyimpulkan bahwa yang tadi di video itu adalah perkembangan motorik, Pak. Karena dalam pengertian tadi telah dijelaskan di PPT, perkembangan motorik adalah proses perubahan kemampuan bertahap sepanjang hayat. Nah, jadi solusinya untuk video tadi yaitu harus terpenuhi 4 tahapan tadi, Pak. Jadi yang pertama ada pertumbuhan, pengalaman, maturasi, dan lingkungan, Pak. Itu harus terpenuhi. Oke, aplaus dulu buat semua kelompok. Oke, bagus sekali jawabannya. Intinya kalian sudah bisa membedakan mana yang dimaksud dengan perkembangan, mana yang dimaksud dengan belajar motorik, ya. Tapi dalam studi kasus ini sebenarnya ada keterhubungan karena dalam kita lihat ini mungkin anak umur 8 tahun yang memang secara sistem perkembangannya sudah baik, proses belajarnya yang sedang diikuti secara kontinu pengulangan mungkin akan meningkat. Tapi intinya kalian sudah bisa membedakan, itu yang Bapak harapkan ya. Dan tentunya antara perkembangan motorik dan belajar motorik itu akan keterkaitan, akan memiliki hubungan untuk meningkatkan performa ataupun perkembangan keterampilan seorang anak seperti itu ya. Terakhir, ini kita bisa disimpulkan terkait dengan perkembangan motorik ini. Yang pertama itu tadi perbedaan menjadi konsep dasar dari perkembangan dan belajar motorik itu adalah perlu adanya kontinu. Ya, kontinu pengalaman gerak yang sering dan lingkungan pertumbuhan itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan dan belajar motoriknya ya. Mungkin Bapak cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Ini menjadi bekal untuk kalian semua nanti pada saat lulus ataupun yang sekarang sudah menjadi praktisi olahraga, bagaimana bisa melihat talent ataupun performa khususnya perkembangan motorik sehingga kita bisa mengarahkan si anak itu untuk memiliki bakat. Ya mungkin ada yang sudah memiliki bakat tapi kita dorong sehingga tidak mencapai performa yang baik, diarahkan menjadi atlet kah atau minimalnya dia senang untuk beraktivitas olahraga sepanjang hayat tanpa berhenti hanya dalam proses belajar atau proses latihan saja ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.